main batu-batu, tapi kita juga melihat batu-batu di arah Bigetron ya kan, dimana bakalan mungkin menjadi 4 gargoyle stone plate. Lu percaya gak sama gue? Karena di sana ada Galiomid, Pak. Di mana Galiomid kita tahu Heroes Entrance ya kan, udah habis itu pasang gargoyle stone plate-nya ya kan, udah repot banget, apalagi dia punya Shield of Duran gitu. Jadi akhirnya galau nih Onyx nih. Onyx kalau gap closer coba masuk engage ke arah Bigetron, semuanya kena Shield of Duran, kelar cerita, Pak. Iya, bakal bingung ya kena Shield of Duran ya. Semuanya aktif gitu gargoyle-nya pas lagi Shield of Duran. Bener, cuman nih ada perbedaan banget ya dari tim Bigetron, bener-bener gak pakai champion pick off ya, paling di arah Lisina ya tadi ya buat nyulik mungkin ke arah Ezrealnya atau Oriananya nih dari seorang Hanyeger. Coba kita bakal lihat aja gimana caranya Onyx untuk mengatasi gameplay dari Bigetron yang sekarang, karena ini juga baru keluar gitu kan, saya sama Rakan ya, padahal kemarin tuh gak keluar kan? Gak keluar, mungkin ini salah satu amunisi-amunisi rahasia Bigetron yang memang sengaja ditunggu disimpan di game-game kayak gini. Dan ini dia, kita langsung masuk ke dalam main game. Ronde kedua Best of 7 Series, kita Grand Final Wild Rift Shot Asia Icon Series. Tentunya langsung dengan Winter Spite ya, sudah langsung terkena di sana seorang Harry. Mundur dulu ke belakang, tapi Gok pun langsung kehilangan setengah darahnya. Even sudah langsung diaktifkan Ignite dari seorang Harry-nya, Pak. Benar, tadi bakal coba-coba lagi, ada terkena First Blood juga, masih ada Winter's Bite sekali lagi dari seorang Goff. Sudah hilang setengah darah juga tadi ya, tradingnya menurut gue malah ngerugiin untuk tim Onyx kali ini, karena pasti salah satunya harus balik juga kali ini. Dan juga pastinya bakal tidak terlihat agresif untuk di awal-awal, tidak di-invade juga. Cuman kita harus berhati dengan Phoenix, tapi Grand Challenge sekali lagi karena Suga aja masih mencoba dihajar lagi. Bakal coba untuk di-follow up lagi dengan seorang saya, tapi ternyata bakal coba untuk mundur dulu dari tim Onyx, nampaknya mengalami trading yang merugikan untuk saat ini. Yes, walaupun memang kita tahu Onyx sendiri belum menggunakan semua summoner spell set, tapi ini sebenarnya kuncian penting dari Onyx. Kalau seandainya nanti dikagetin sama Bigetron, bisa aja even mereka belum sempat loh kan, belum sempat menggunakan summoner spell itu. Kalau seandainya tadi di follow up sama Dewa, bisa berbahaya juga, karena memang deadly plumage dari Dewa sendiri bisa gue bilang sangat-sangat sakit di early game, Pak. Apalagi yang kita tahu ini Conqueror juga gitu kan, Conqueror battle gitu, Pak. Betul, Conqueror battle ya. Dan juga mereka pastinya lagi fokus-fokus untuk biarin ada salah satunya mungkin yang nggak dapet last hit ya gitu, biar tidak ke behind. Gue ngelihat ini nih, gue ngelihat yang menarik dari Poka, dia pakai Pestras. Jadi kita tahu sebenarnya kalau kita berbicara Mundo, ini banyak kondisi gitu, bisa pakai Pestras, bisa pakai Aftershock, bisa juga pakai yang namanya Undying gitu. Tapi yang terjadi di mid lane, Henry nyaris saja darahnya hilang, tapi dibalikkan keadaannya oleh seorang Control. Langsung ada tanda tanya sang penguin dari seorang Control di sana. Kalau misalkan lu lihat tadi itu Henry tuh mancing itu, kayak dia sengaja untuk sekarat, dia coba untuk kiting seorang Hanyegernya dan terpancing. Akhirnya pas deket di arah bas sebelah yang bawah tadi, langsung di Shield of Duran, di combo sama seorang Lee. Kali bakal ada Grand Challenge lagi, harus juga aja bakal coba dijagain dengan Ampri ke seorang Goff, dan masih bisa bertahan dan selamat dari kekejaman tim Bigetron. Untung saja ditolong ya. Untung saja ditolong. Dan kalau kita ngelihat lagi-lagi Poka, seperti yang gue bilang ini, Garen sama Mundo tetap winning condition ada di Garen. Apalagi kalau kita berbicara Mundo sendiri lebih ke arah scaling. Beda cerita sama Garen yang memang dari awal tuh udah punya ability khusus, kayak contohnya Decisive Strike gitu, recet banget, annoying banget, bisa nge-silent, bikin lu nggak bisa nge-skill. Dan sekarang Volpon sendiri udah unggul level, artinya Poka di sini agak sedikit behind dari segi level, dan itu bukan hal bagus untuk Onyx, karena nantinya ketika bakal ada kontes itu bakal merepotkan untuk seorang Poka itu sendiri. Yep. Tapi mungkin kalau misalnya level 5 dia punya regennya lebih bisa sustain juga, misalnya item udah jadi juga. Tapi yang gua takutin adalah ketika nanti warnya gitu ya, Garen punya damage yang lebih besar kita dibandingkan Mundo, dan Mundo dengan Pestras gue rasa lebih bisa dibilang kalau misalkan regen dikasih anti regen gitu sama musuhnya kan, dikasih wounded gitu, takutnya malah jadi nggak bisa sustain keluar. Betul. Takutnya dikasih counternya kayak model kalau dari si saya sendiri, dia tinggal bikin langsung Executioner calling, diangkat berdiri. Seorang Ghost untungnya masih cukup kuat juga. Dan ngomongin mid lane ini dari si Henry sendiri, dia juga pakai Aftershock seperti yang gue bilang. Berarti emang kondisinya di sini Henry-nya nggak mau abuse dari segi damage too much, tapi lebih ke arah sustainability dari team fight-nya itu sendiri. Makanya dia bikin Aftershock supaya nanti bakal ada situasi di mana Shield of Duran, nanti Aftershock-nya trigger, terus bisa langsung pakai Heroes Entrance-nya dia ngangkat.
Cuman gue beberapa kali ketemu sama yang namanya Galiofters itu sakit. Cuman kali ini juga ada stand behind me dari seorang gue bakal dimajuin lagi. Save guard dulu. Udah juga dari entrance bakal redemption ternyata. Berhasil dihabisi oleh Bigetron. Kali masuk lagi seorang Phoenix. Bakal ditendang lagi untuk seorang. Bakal terkena blade call seorang Dewa. Dan langsung dipanis. Habis-habisan oleh Bigetron. Naga pun bakal menjadi gratis untuk Bigetron. Ini posisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk maksud gue untuk Onyx ya. Kenapa? Karena tadi pas ketika Hanyeger dan juga Phoenix datang di waktu yang tepat, sebenarnya ada shockwave yang bagus, tapi ada respon yang sangat bagus juga dari seorang Dewa. Trigger disiplin langsung mengaktifkan dia punya ini ya, ulti atau dia punya Feather Storm dan juga ada Blade Color tadi cukup bagus. Sampai akhirnya itu semua dipatahkan dan memang kebetulan damage output dari Bigetron masih ada dari seorang Zaya atau Dewa. Dan tentunya dari Phoenix sendiri tadi cukup kebingungan akhirnya mau ngikat siapa ya kan, karena eksekusinya nggak berhasil, si Dewanya nggak keikat gitu dari satu shockwave yang dilakukan oleh seorang Hanyeger. So that's it, dari Onyx harus kehilangan keuntungan momentum yang bisa dia manfaatkan sebenarnya. Iya, sampai si Control sendiri ngebuang flash untuk mendekat lebih jauh lagi, langsung dibantu sama Hero Entrance biar bener-bener lebih dekat lagi dan knock up. Pada lari semua akhirnya karena akan ngelihat AOE dari Hero Entrance-nya hampir aja mereka tuh kena semua gitu dari tim Onyx, dan akhirnya dengan follow up yang cukup telat juga kalau misalkan gue bilang itu ngebuat tim Onyx sulitan untuk ngelawan Duar tadi ya pas di bawah. Yes. Bakal cukup kesulitan juga dan itu Control udah punya double buff, jadi nggak bisa diremehin dan nggak bisa di buy one-in. Tapi Poka, aduh mati somehow dia nggak tahu itu ada masih Garen dan tendang aja Dragon Rage diaktifkan juga, tapi Popon langsung coba diajar, coba flash, tapi udah ada Masokis juga. Walaupun begitu ada Seal of Duran dan Cripple langsung dilakukan oleh Control, berhasil dieksekusi begitu saja. Poka tumbang dan ini artinya menjadi lampu hijau untuk teman-teman Bigetron mendapatkan Rift Herald harusnya. Yang kalau misalkan gue lihat sih meskipun tadi Poka mau ke bawah masih ada Garen bisa di Dimension Justice. Sebenarnya gue agak bingung juga kenapa dia nggak counter Garennya pakai mundur. Padahal kalau misalkan setengah darah pun dibacok pakai Dimension Justice bakal mati-mati juga, apalagi di game kayak tadi. Cuman kali ini Herald yang bakal coba untuk diamankan dulu. Udah ada juga yang ultimatum ke arah seorang Henry kali ini. Bakal coba dijagain, safeguard mundur dulu. Hero Entrance bakal dibuang juga untuk menyelamatkan seorang counter. Ternyata juga ada Henry bakal di depan. Coba memberikan win of war juga. Jauh sekali lagi. Weather Storm dulu. Blade Color narik ke belakang. Udah ada Papuan bakal memberikan badannya ke arah tim Onyx di mana satu buah Rift Herald berhasil terreset untuk saat ini. Alright. Rift Herald terreset dan ternyata malah dibiarkan dikasih ke arah Onyx Esports sampai akhirnya kalau kita perhatikan ada dua kondisi di area atas dan di area mid lane bakal menjadi ancaman tentunya untuk teman-teman dari Onyx. Bigetron mencoba mengkikis area mid lane di mana Dewa sendiri juga setengah darah udah hilang bakal dikejar. Ada respon dari flash seorang Dewa yang cukup on point sampai akhirnya Dewa pun selamat dan tidak jadi tereksekusi oleh teman-teman dari Onyx. Ini satu pertanda baik, tapi tidak baik juga untuk teman-teman dari Onyx. Kenapa? Karena camp jungle dari Onyx sendiri di counter dan sekarang 2 lawan 1 situasinya untuk Volpon, tapi bukan masalah karena itu artinya teman-teman dari Onyx sudah kemakan sama game plan dari Bigetron yang memang bikin gimana caranya ADC-nya Onyx gak makan dan sekarang pokoknya juga gak makan, bakal behind level. Dan yang paling penting sekarang Phoenix-nya juga udah sedikit lagi bakal beda level, coba ditendang. Ada si Onyx Wave dan juga Dragon Rage masih bisa regen dulu Poka dengan Masokis, tapi datang Shield of Durance, itu dia lari dengan Gladiusnya. Seorang Henry berhasil dapatkan satu, tapi Phoenix one last hit anymore, itu dia Dewa juga berhasil dapatkan pin. Di sandwich 2 champion sekaligus. Pertama Control, coba tuh nyelamatin seorang Hari yang tadi Grand Challenge-nya gagal buat nendang STK Ultimatum, cuma gagal juga. Tapi ternyata Henry juga datang di saat yang tepat, di saat di mid lane ternyata udah ada bolong, Garennya turun. Dan akhirnya mid lane juga gak jebol juga sama Oriana. Dan suatu kerjasama yang menurut gua udah pasti di luar nalar juga nih untuk tim-tim biasa nih. Bigetron nih udah terlalu punya chemistry kalau misalkan gue bilang. Kan lu lihat kontrolnya dan juga Henry tuh sebenarnya masih jauh. Ada di belakang, coba dia ngeliat nih, mungkin kejadiannya Henry mungkin mereka bakal butuh seorang Henry. Dan akhirnya dipotong sama Henry, ditutup dengan baik juga, Mundonya nggak bisa bertahan. Seperti yang gue bilang, meskipun Mundo itu punya regen yang benar-benar kuat, tapi gue rasa bakal jadi hal yang biasa aja dan gampang untuk dihabisin langsung Bigetron. Cuman kali ini masih ada breakable juga dari seorang Goff, bakal coba dibuka Hero Entrance-nya di perserangan Yeager Reload setengah darah kali ini. Bakal dimaju lagi seorang Henry dengan badan Dragon Reload dan masih ada yang Mister juga. Tapi ternyata Henry cukup kritis ya, Shockwave dari Yeager yang benar-benar bagus banget. Tapi Faupo di depan memberikan satu buah badannya juga ke arah tim Onyx, bakal coba diajar lagi dengan satu buah burning agony. Bacok lagi, masih ditahan oleh seorang Control, Sonic coba bagus banget. Sonic Wave bakal coba untuk lari dengan safeguard dan itu benar-benar keren banget. Sumpah Falcon keren banget demi apapun karena 3
orang dari Onyx sebenarnya punya kesempatan untuk menghabisi seorang Falcon, tapi di saat yang bersamaan ketika Falcon masuk ke dalam bus, kita tahu ada Kispen di mana kalau Daniel masuk ke dalam bus, masuk ke dalam Reaper itu lu dapat tambahan movement speed ya dari Rune, dan pas banget di momen itu terjadi dia aktif decisive strike-nya buat lari itu larinya kenceng banget Pak. Itu benar-benar kenceng, dan tadi ada momen sebenarnya lagi-lagi Han Jaeger udah coba perform semaksimal mungkin, ada shot yang bagus tapi tidak dijawab dengan follow up dari damage output. Ini dia masih lewat lagi juga dari second 5 tahun masih dibuka juga oleh satu orang Phoenix di mana Control pulang dulu karena tinggal satu bar darahnya di mana Dragon Cloud-nya bakal coba untuk di reset dulu, Poka bakal coba untuk maju membuka vision tapi nggak jadi war ya. Cuman tadi memang satu buah inisiasi shockwave yang dibuka sama seorang Orianna ya itu nggak bisa dibuka karena ada Falcon. Karena Falcon sendirian benar-benar nge-zoning out semua pemain Onyx yang ada di belakang turret gitu. Gak bisa dikejar, kuncinya adalah Garen, bahkan lu lihat di bawah. Lu lihat di atas itu ada Suja yang dikejar-kejar sama Garen. Ya, ini so much fun banget sih buat gue. Karena apa? Karena artinya di sini Falcon udah kayak ya udah lu mau datang 1 lawan 2 sama gue itu nggak apa-apa banget, karena pada akhirnya nanti ketika lu 1 lawan 2 sama gue, lu bakal kalah jumlah di lane lu yang lain, dan di lane lu yang lain udah pasti jaminan Bigetron bakal ambil objektifnya, entah itu Dragon, entah itu turret, dan itu selalu terjadi terus menerus. Tapi Control terkena satu pas pinter tadi mana tuh dari Dragon Rage, satu Shockwave Memo juga masih ada tuh follow dari Blackthorn dan juga satu Venom Storm. Udah ada follow dari Strange, tapi di saat yang bersamaan masuk juga yang ultimatumnya tumbang sudah seorang Jaeger sekarang menjadi target lain, tapi dan juga sengaja dikasih satu decisive strike, kena silent, gak bisa kasih RK-nya buat keluar dari satu feedback Dragon Pak. Seperti yang lu bilang, bener-bener shield of Duran dari seorang Henry itu kalau udah kena semua pemain dari tim Onyx bener-bener langsung dibalikin sama tim Bigetron. Lihat gak sih tadi udah hero entrance langsung di shield of Duran itu kena semua. Ke seorang Henry itu orang nyerang dan akhirnya dibalikin apa Bigetron kayak balikin telapak tangan, dan kali itu turretnya bakal hilang juga dan Cloud Dragon-nya juga dapat. Dia nambah movement speed di mana Garen-nya kali ini bakal lebih menggila lagi. Garen-nya akan lebih menggila lagi, dan satu hal penting winning condition di mana gue bisa bilang ini Garen udah free win di area Baron lane-nya sendiri apa? Dia udah punya Executioner Calling untuk menjawab membungkam seorang Mundo. That's why dari segi Mundo sendiri kita bisa lihat gold difference itu jauh, dan juga dari segi replay, kita bakal lihat replay di mana satu Irreverence datang tuh, Shield of Duran kena semua. Dan yang terakhir pas Hextech ultimatum, Phoenix mau gak mau keluar menyelamatkan diri, tapi saat yang bersamaan ini Suja sebenarnya mau air cancel tuh mau nyusul si Phoenix, tapi gak bisa, kena decisive strike, kena silent Pak. Iya, oke, kok gak bisa gitu kan, kena silent soalnya sama Garen. Emang nih Garen ini meresahkan ya. Cuman kalau kita lihat dari itemnya Henry benar-benar menarik ya. Dia itu meskipun memang ngasih badannya, cuman dia benar-benar full damage kalau misalnya kita lihat, dan meskipun dia pakai aftershock, dia masih full damage dan dia bikinnya glorious. Dia bikinnya glory gitu. Buat ngejar musuh kok mereka seandainya Justice Punch dia itu nggak nyampe ke arah musuh. Oke, emang kondisinya kayak gitu. Larinya jadi ngebut ya kan? Langsung di Silver Duran dia percaya sama teman-temannya bisa ngabisin sebelum Henry mati. Benar, karena memang kalau kita tahu kan Henry sendiri punya tambahan shield dari seberapa persenan ability power dia, dan juga ada tambahan Rod of Ages di mana statistiknya itu nambahin health, nambahin mana, dan juga nambahin ability power. Itu adalah pasif Galio yang akhirnya sangat menentukan untuk seorang Galio atau Henry gitu. Kayak lu ya udah nggak perlu naikin banyak darah, tapi naikin ability power lu, nanti shield lu bakal bertambah juga dari pasif. Tapi udah ada tendangan Dragon Rage ke arah Phoenix dan juga ada Sentinel. Shockwave datang ke arah Dewa, tapi setengah Dewa dia langsung mundur dulu. Coba offset mundur ke belakang, coba digocek kayak Jaeger, masih berhasil mencoba kiting ke arah seorang Dewa, tapi yang terjadi adalah Decisive Strike. Poka gak kikis, gak bisa Regen, gak bisa sadis, dan juga gak bisa masokis karena ketahan semua Regennya dari seorang Falcon yang coba memberikan 1-2 hit aja ke arah Poka. Gak bisa Regen Pak. Itu dia, mau Regen segimanapun lu setengah darah dibaca sama Garen pakai ultimate udah pasti mati gitu kan. Tapi tadi gue melihat ada apa ya, kesulitan sama Bigetron untuk menghadapi seorang Mundo itu sendiri. Karena memang beberapa main dari Bigetron akhirnya syarat sama Mundo di zoning sendirian gitu ya. Dan gue rasa memang ini mungkin aja kalau misalkan tadi seandainya dapat satu backpoint, Onyx ngebalikin keadaannya. Cuman lagi-lagi Falcon kali ini sendirinya benar-benar suka banget serutuhin di bagian belakang. Itu yang ngebuat kayak seorang Ezreal juga nggak bisa catch up gitu.
dia nggak bisa buat follow up temen-temen nih yang udah maju ke depan. Lu Kamil coba untuk buka, Oriana udah buka juga, cuman di belakang nih Ezreal dikejar-kejar sama Garen. Yes, dikejar-kejar sama Garen dan sekarang udah terlalu banyak kondisi gitu. Kalau seandainya Onyx mau maksain fight, kenapa? Sekarang yang terjadi adalah mereka lagi ketinggalan gold sekitar 10.000. Yang kedua, mereka ketinggalan level. Dan yang terakhir, kalau lo perhatiin secara keystone, di sini teman-teman dari Valpon dan juga kawan-kawan Bigetron itu lagi enak banget. Valpon lo mau adu 1 lawan 2, 1 lawan 3 oke banget karena dia punya Grass of Undying, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngelihat control ini juga udah ahead banget dari arah Phoenix-nya sendiri. Jadi Phoenix pun kalau seandainya ditendang itu jaminan Phoenix gak bisa selamat karena posisinya dari Phoenix sendiri emang harus nge-snipe Dewa. Tapi yang terjadi sekarang adalah Dewa malah dapat space created dari seorang Control dan juga Harry yang memang berhasil nge-zone out teman-teman dari Onyx. Dan ini malah menjadi kesulitan, kabar buruk untuk Hanjaeger dan juga Susu Gajah karena memang posisinya mereka malah orang yang paling susah untuk melakukan positioning. Bener, cuman ini yang berbahaya adalah shockwave-nya Hanjaeger ya. Beberapa kali juga bener-bener sekaratin tim dari Bigetron. Hari kali ini langsung ada di bajuan kali ini satu orang Lee Sin juga sering wave. Tapi Valpon sekali lagi juga di belakang terjebak oleh Nostalgia. Phoenix pun terkena rampage oleh seorang Henry kali ini. Masih ada lagi Ryan Trent, bakal menuju ke depan di mana Control bakal membuka stasisnya terlebih dahulu. Boka juga dengan berning agoninya, Kesaringan juga Control tumbang dan langsung disambut lagi dengan welcome to the party di tangan Onyx. Tendang lagi dengan Trent, Julik satu lagi itu dia safeguard langsung dibalikin dengan cover yang cukup bagus banget tadi. Bigetron berhasil ngebalikin play dari tim Onyx. My God, what a good play dari seorang Control mencoba memberikan umpan lambung dari arahan Jaeger menuju ke arah teman-teman Bigetron sampai akhirnya terkena Shield of Doom. Ada satu gocekan yang harus membuang flash di menit 15 menurutku ini menjadi satu poin penting dan info bagus banget kalau Poka artinya bisa free to engage. Di sini Poka memang secara regen udah bahaya banget, tapi Poka juga adalah orang yang paling mudah tereksekusi karena pakai ke pundak. 3 orang udah ada decisive strike juga dan that's it. Poka harus tumbang dan tadi ada momen dimana sebenarnya kita lihat dari Phoenix coba extend ultimatum ke arah Dewa, tapi Dewa di saat yang bersamaan lagi-lagi dengan IQ 200-nya langsung Featherstorm dan juga Bright Color gitu kan, dan udah langsung dicari-cari dengan satu decisive strike dan juga terstolen oleh serang Golf. Ini dia Golf dengan pintunya, dengan satu bangku Smackdown-nya Pak, masih bisa memberikan satu follow up dan objektif tambahan untuk Onyx. Gokil abis, cuman gak berhenti sampai situ aja karena Bigetron pun bakal coba untuk lebih agresif lagi. Tapi ternyata bakal coba untuk mundur dulu, main sabar karena itu nggak disangka juga Winter Spite dari seorang Golf ya, yang bener-bener range-nya jauh banget berhasil untuk nge-curi Dragon Infernal, lagi-lagi Infernal Dragon yang dicolong sama tim Onyx gitu ya. Suatu hal yang berbahaya banget dan akhirnya dimiliki sama tim Onyx kali ini. Cuman sekali lagi nih, ini harusnya nyari cara sih. Gimana caranya lu bisa ngatasin si Garen ya? Karena Garennya tuh bener-bener nyebelin banget di arah belakang. Bahkan sekarang ini Mundo tuh kayak nggak bisa untuk ngadepin Garen gitu. Dikejar-kejar susah juga nih. Lu lihat lagi, Garennya coba tuh zoning sendirian di saat teman-teman dia bakal coba untuk ke Baron. Ini karena dia udah punya Ocean sama Cloud Pak, dimana dia nambahin Dragon dan juga nambahin movement speed. Lu bisa lihat Garennya itu kenceng banget jalannya, udah langsung kayak muter Judgment dan kena langsung semua dia. Ada Grand Entrance dan juga satu Weakness, rata semua, rata tata untuk Onyx. Gak bisa kasih damage output lagi, Onyx harus merelakan 2 damage dealernya tumbang. Jaeger dan juga Sugaja dan sudah bersamaan, masih ada Phoenix oke dengan upayanya dan juga segala kerja keras, masih ada Poka juga memberikan presence dan coba dicari oleh Harry. Harry mulai sadar ada yang nggak beres, bakalan coba dipantau-pantau oleh seorang Poka, masih kelihatan dan ini dia 3.000 poinnya, tapi yang terjadi Poka udah bakal jadi korban selanjutnya. Apakah berhasil? Bisa masuk dan berhasil tertolong, 2 kali tertolong, tapi Hextech Ultimatum juga berhasil mendapatkan 1 orang Control. Ditutup oleh Dewa, tapi itu tentunya memberi secerca harapan untuk Onyx setelah berhasil mendapatkan Baron, Pak. Cuman yang hidup cuma satu bapak kumis doang yang punya buff Baron-nya. Gue rasa ini tetap aja bakal merugikan banget karena masih hidup ini saya Rakan dan juga ada Galio sampai ada Garen juga di atas. Gue rasa masih bisa dipush habis-habisan sama tim Onyx sambil nunggu ya kan, yang namanya kontrolnya itu hidup lagi. Cuman tadi memang cuma itu doang yang bisa mereka lakuin gitu. Kalau misalkan mereka nggak nyolong Baron, ya mungkin gamenya bakal diambil sama Bigetron di kelarin sekarang. Cuman karena tadi kontrol, maksud gue dari seorang Phoenix itu nuker nyawanya dan juga dapetin Baron, dapat shutdown karena kontrol juga, bounty-nya udah gede tuh. Ya kan? Dari kontrol ke 5 soalnya. Jadi memang ini bisa dibilang ya Onyx masih punya napas lagi akhirnya. Masih punya napas lagi akhirnya, dan gue sekarang benar-benar penasaran apa item selanjutnya enchantment dari
sepatu yang digunakan oleh seorang Camille dan juga Ezreal, dimana kita tahu ini udah masuk menit 18 dan mereka belum mempunyai enchantment dari sepatunya gitu, dan ini bakal jadi berpengaruh banget. Kenapa? Karena memang kita tahu enchantment tuh bakalan berfungsi banget, entah itu lu buat statis, entah itu lu buat redemption, atau lu buat gargoyle sekalipun, itu bakal ada impact-nya. Even dari Ezreal boleh gue bilang lu udah boleh beli Quicksilver gitu, karena banyak banget sisi atau road control dari Bigetron yang sangat-sangat menyulitkan. Kayak tadi decisive strike, akhirnya lu nggak bisa Arcane Shift. Kalau seandainya lu pakai tadi Quicksilver di menit-menit awal dan lu bisa Arcane Shift, lu nggak bakal tumbang di arah pit Dragon gitu ya. Mungkin juga memang bisa dibeli dulu karena memang lebih harganya juga nggak mahal gitu, jadi masih bisa untuk diprioritaskan. Cuman kali ini tim Bigetron juga tetap memberikan pressure-nya ke arah tim Onyx, bener-bener dimajuin aja kali ini. Henry atau Hari juga bakal coba menggunakan Grand Challenge-nya, masih ada Battle Dance kali ini, dikirim lagi Falcon ke arah bawah, coba untuk melakukan turret juga di Sonic Outdoor sekaligus terkena Grand Entrance, masih ada Redemption juga kontrol berhasil di take down kali ini, tapi mid lane juga bakal dihabisi, bakal dibalik lagi Esco teman-teman untuk arah Henry kali ini bakal diajar, terus shot barrage dari seorang Suja juga berhasil memberikan damage yang banyak banget kali ini. Masih ada kasih lagi Grand Challenge sekali lagi, dan ternyata ada Lee Sin yang ditumbangkan. Kita lihat Dewa juga jumperin dari atas, tapi Falcon The Sonic sendirian pun tumbang akhirnya di tangan Onyx. Tapi kali ini di mid lane juga pun ternyata ada Dewa dan juga Henry yang berhasil mendapatkan inhibitor turret bagian mid lane. Untuk mendapatkan dua player dari Bigetron, lu harus kehilangan satu member lu dan juga satu turret yang cukup krusial, yaitu turret arah inhibitor mid lane. Dan maksud gue sekarang adalah Onyx dengan kondisi 20 menit game plan-nya dan juga head gold yang udah ketinggalan jauh sekitar kurang lebih nyaris 10.000 lebih, bahkan mau gerak ke arah 15.000. Ini bukan satu hal yang bagus tentunya untuk Onyx, mengingat juga sekarang Dragon kondisinya Onyx lagi bukan menjadi pengendali naga, tapi kali ini teman-teman Bigetron yang lebih siap, dimana ada Henry yang siap juga lari, coba mendekat, ada Grand Challenge, itu juga Grand Entrance langsung buat coba tonjok dengan satu depan tiap Justice-nya, dan disusul aja, masih sisa 4.000 darahnya, tapi Henry udah kekis darahnya, belakang ada Black Color dari Dewa, coba kaiting aja, Death Implement, tendang dengan satu, pola Dragon dan juga Johnny Crab ke arah dia kerja tunggu menyisakan Poka, dia udah gak bisa Dragon lagi, masih ada Andreas Agoni, tapi kalau kita perhatikan juga ST Ultimatum gak bisa menunda kematian mereka semua. So ini ternyata malah menjadi end harusnya untuk Bigetron di game kedua, dan ditutup dengan satu Demacian Justice Diputerin oleh Falcon juga, tapi memang Garen ini yang sebagai kunci ya. Kemarin juga sebenarnya Bigetron juga kesulitan sama Garen. Cuma kalau misalnya gue lihat tadi memang mereka ada inisiasi buat ngambil Dragonnya saat melihat kontrol itu belum hidup lagi, tapi ternyata timingnya nggak